kali ini materi kita adalah tentang gerak vertikal ya. Gerak vertikal atau gerak dalam arah sumbu Y ya. Sebenarnya gerak vertikal itu adalah termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang percepatannya sama dengan percepatan gravitasi atau G ya. G itu nilainya kurang lebih 9,8, sering dibulatkan menjadi 10. Jadi pada gerak vertikal percepatannya ini diganti percepatan gravitasi atau G kecil. Nah, ada dua macam gerak vertikal, yaitu yang pertama adalah gerak vertikal ke atas ya, jadi dia benda bergerak ke atas gitu ya, adalah GLBB dengan kecepatan awalnya misalnya V0 dan percepatan sama dengan negatif percepatan gravitasi. Jadi percepatannya itu nilainya negatif ya, karena apa? Karena bendanya bergerak ke atas tapi percepatannya ke bawah, jadi A-nya min di sini. Lalu kedua adalah gerak jatuh bebas, adalah GLBB dengan kecepatan awalnya 0 ya, jadi V0-nya 0 dan percepatan sama dengan percepatan gravitasi atau A-nya sama dengan G ya. Di sini plus karena bendanya ke bawah, lalu percepatannya juga ke bawah, jadi A-nya positif. Nah, sekarang untuk benda jatuh bebas ya, misalnya ini benda ini ya, mula-mula kan diam, jadi V0-nya 0 ya. Lalu dia mendapat percepatan gravitasi G gitu ya, dia bergerak. Nah, misalnya setelah T sekon kecepatannya menjadi VT, jadi ini turun, kecepatannya menjadi VT ya. Ini V-nya ke bawah ya, ini G-nya ke bawah, ini searah. Kalau searah berarti dipercepat dia geraknya. Nah, dia berpindah, ingat perpindahan itu diukur dari titik awal ke titik di mana dia berada saat ini. Jadi ini namanya S ya. S adalah dari sini ke sini, ST atau perpindahan setelah T detik. Nah, sedangkan tinggi benda, tinggi itu diukur dari bawah, dari tanah, ini tinggi. Jadi kalau bendanya di sini, berarti tingginya ini, HT ini ya. HT adalah tinggi setelah T detik ya. ST adalah perpindahan setelah T sekon. Nah, dari sini maka HT tinggi benda sama dengan H0. H0 itu adalah tinggi mula-mula. Berapa dikurangi perpindahannya atau ST ya. Jadi HT atau tinggi benda sama dengan tinggi mula-mula dikurangi perpindahannya setelah T sekon. Nah, anak persamaan untuk gerak jatuh bebas tadi kan V0-nya 0 ya. Jadi tinggal G kali T, ini VT-nya. S-nya setengah GT kuadrat ya. Ini adalah persamaan untuk gerak jatuh bebas. Nah, contohnya begini ya. Ini gerak jatuh bebas, rumusnya ini VT sama dengan GT, S setengah GT kuadrat dan HT sama dengan H0 min ST ya. Ini gerak jatuh bebas. Nah, misalnya ya, sebuah pot jatuh dari ketinggian 30 meter tanpa kecepatan awal. Hitung setelah berapa detik benda sampai di tanah, berapa kecepatannya saat menyentuh tanah ya. Ini ada pot tingginya 30 meter, jatuh sampai di tanah itu waktunya berapa dan berapa kecepatannya ya. Misalnya diketahui berarti ini H0 nya 30, G nya 10 ya. Ditanyakan adalah waktu mencapai tanah dan kecepatan ketika menyentuh tanah ya. Nah, anak-anak, bola mencapai tanah itu berarti bola telah menempuh atau berpindah sejauh 30 meter ini ya. Jadi ST-nya sama dengan 30 ini ya. ST sama dengan H0 sama dengan 30 ya, sehingga kita masukkan hasilnya adalah akar 6 sekon. Jadi waktu dari sini sampai ke tanah adalah akar 6 sekon. Kemudian yang B, berapa kecepatannya? Lah, kecepatan rumusnya ini ya, G kali T, G nya 10, T nya akar 6, jadi 10 akar 6 meter per sekon. Nah, sekarang gerak vertikal ke atas ya. Anak-anak, kalau gerak vertikal ke atas itu harus punya kecepatan awal. Kalau tidak ada ya tidak bisa ya, tidak bisa naik ini, maka ada V0 nya di sini. Karena itu gerak vertikal ke atas adalah gerak yang kecepatan awalnya V0 ini berlawanan ya dengan arah percepatan. Anak-anak, percepatan gravitasi selalu ke bawah arahnya ya. Besarnya tetap dan arahnya juga tetap ini ya. Ini G atau A ini arahnya berlawanan ya, jadi ke bawah ini. Nah,
sekarang kita lihat dia naik ini ya, naik kecepatannya V0, terus naik, lalu ketika sampai di puncak dia berhenti sebentar ya, atau VT-nya 0. Setelah itu baru turun jatuh bebas, makin lama makin besar ya. Nah sekarang ketika benda di puncak kecepatannya sama dengan 0 ya, jadi VT-nya 0, tapi percepatannya tidak sama dengan 0, jadi nilai G-nya selalu ada, tetap, dan besarnya dan arahnya sama, tetap ya, sama. Nah sekarang persamaannya nak sekalian kan GLBB ya, rumusnya VT sama dengan V0 plus A plus GT. Nah A nya diganti min G ya, min GT. ST V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah ini A nya diganti min G ya, jadi V0 T min setengah GT kuadrat. Nah ketika di puncak kita bisa menghitung waktunya ya, T max itu bukan tinggi maksimum ya, tetapi waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nilainya boleh kita ganti V0 per G ya, karena ini 0 ya, kan VT nya 0 nih. Jadi kalau begitu T nya adalah V0 per G ya, atau H max atau ST max nya ya adalah V0 kuadrat per 2G ya. Ini keadaan di puncak ya. Nah ketika di puncak, nah sekalian ya, kecepatannya 0 ya, tadi sudah nih ya, VT 0, tetapi percepatannya tidak sama dengan 0 karena ke bawah ada nih ya, persamaannya ini sudah ini, sudah tadi. Nah sekarang perhatikan tanda di bawah ini, karena ketika benda di puncak kecepatannya sama dengan 0 tapi percepatannya tidak sama dengan 0 ya, pada posisi awal atau posisi acuan nilai S nya 0 ya, jadi ketika di sini itu S nya 0, ini awalnya ya. Nah kalau dia di atas di sini maka ST nya positif gitu ya, ketika di bawah maka ST nya negatif ya. Jadi ini kalau misalnya ke atas kita beri tanda plus, berarti V0 nya ini positif, G nya negatif ya. Ketika sampai di bawah maka V nya negatif, G nya juga negatif, S nya juga negatif ya, karena dia ke bawah. Kalau di atas berarti S nya positif. Ini penting ya, ini kalian pahami betul karena ini dipakai terus sampai kelas 3 nanti. Nah coba kamu coba soal-soal ini ya dengan rumus tadi sampai nomor ini aja, sampai nomor 6 saja ya, jadi 1 sampai 6 saja ya. Coba dikerjakan, Pak Gidon tidak memberi contoh, tetapi coba langsung kamu kerjakan, pasti kamu bisa ya. Oke, selamat mencoba.